wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan yang kadang jarang kita syukuri. Kesempatan untuk punya circle pertemanan yang sangat baik, nikmat kesempatan masih bisa menghadiri acara pada malam hari ini di tengah kesibukan kita masing-masing, dan tentunya nikmat kesempatan yang telah Allah berikan untuk kita menghadiri majelis ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat ini. Kemudian salawat beserta salam akan senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, dan semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, pada malam hari ini seperti biasa hari Selasa malam kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah, karena Islam itu tidak hanya ada di masjid ketika kita sholat dan baca Quran, tidak hanya ada di Mekah ketika kita beribadah haji, tapi Islam ada di mana-mana. Islam ada di kantor, Islam ada di pasar, Islam ada di lab, Islam ada di mana-mana. Maka dari itu, marilah senantiasa kita mempelajari Islam secara kafah, salah satunya melalui fikih muamalah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Lin LC. Kepada Ustadz Yusuf, dipersilakan. Syukran jazilan. Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna, wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan atau materi kita ya, di rukun yang kelima dan keenam. Saya ini kembali dulu sesaat ya, yakni tentang al-ma'qud alaihi fil bai'. Jadi al-ma'qud alaihi fil bai' ini disebut juga dengan mahalu al-bai' atau mahalu al-aqdi. Nah, ini rukun yang kelima dan yang keenam. Yang dimaksud dengan mahalu al-bai' di sini ya, atau al-ma'qud alaihi bil bai' itu adalah tempatnya jual beli itu sendiri. Maksudnya objek yang dijual belikan itu adalah barang atau al-mabi' dan juga as-saman sebagai harga atas barang tersebut. Kan gitu. Nah, ini sudah kita bahas, kemarin sudah kita bahas bahwa syarat kalau untuk asaman uang itu harus bentuknya uang dan dia harus diketahui kadarnya berapa. Misalnya 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, $1, $2, $10, $100, dan seterusnya. Ya, intinya diketahui maklumat qadar. Ya, artinya dia sebagai uang benar-benar menjadi patokan harga, patokan itu ya, standar ya atas harga barang. Nah, itu kalau uang. Kalau barang
ya, wa yushtaratu fi al-mabi khamsatu syurut. Nah, kalau dia barang, maka disyaratkan 5 hal. Yang pertama al-wujud, ini sudah kita bahas, yakni barang yang diperjualbelikan itu harus ada. Jadi nggak boleh kita menjual barang yang tidak ada karena masuk larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap bai'ul gharar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ul gharar, ya, karena itu dianggap sebagai bai'ul gharar, ya, menjual beli yang terkategori gharar, kan begitu. Nah, kemudian yang kedua disyaratkan adanya barang itu harus adalah barang yang takawum. Takawum itu adalah barang, ya, yang sifatnya mubah dimanfaatkan, bermanfaat gitu. Baik secara secara kebiasaan orang-orang atau secara syar'i. Benar-benar dia dianggap barang yang bermanfaat. Dengan kategori seperti itu, maka barang itu boleh dijual atau juga dalam eh, apa dalam ketentuan lainnya, barang yang diperjualbelikan itu tidak termasuk barang-barang yang haram secara fisiknya, ainnya, dan juga bukan barang yang najis. Jadi bukan barang al-a'yan an-najisah dan termasuk bukan barang yang al-muharramah, ya, secara syar'i. Nah, kalau ini terpenuhi, maka barang itu boleh dijual. Jika tidak terpenuhi, maka itu tidak boleh dijual. Nah, lalu itu sudah kita bahas, ya. Eh, Lalu kita ke syarat berikutnya dari al-mabi itu adalah ini yang ketiga, qala al-mu'allif rahimahullah, salisan imkanu taslim. Jadi barang yang kita perjualbelikan itu adalah barang yang memungkinkan bagi kita. Kita punya kemampuan untuk menyerahkannya kepada si pembeli. Jadi kalau barangnya itu kita tidak punya kemampuan untuk menyerahkannya kepada pembeli, maka itu tidak dibolehkan dijual. Makanya di sini dikatakan yustaratu fil mabi'i an yakuna maqduran ala taslimihi hissan aw syar'an. Disyaratkan pada barang dagangan yang kita jual, dia an yakuna maqduran, barang itu, ya, punya kemampuan untuk kita serahkan saat ada orang yang mau beli, ya, baik secara fisiknya hissan au syar'an, atau secara syar'inya, ya, nanti akan kita lihat nanti seperti apa secara syar'i itu, ya, termasuk ke fisiknya. Nah, kenapa demikian? Ya, alasannya apa? Supaya litatimma fiqatul mushtari ala husulil mabi' liqa al iwad alladhi sayadfa'u. Tujuannya tentunya adalah untuk kita mendapatkan sepenuhnya ke kepercayaan penuh dari pembeli, ya, terhadap barang yang nantinya itu dia beli gitu. Karena dia sudah membayar, dia membayar misalnya biayanya, apa namanya itu, ya, kan dia jual beli, dia bayar harganya, ya. Jadi kalau misalnya dia sudah bayar harganya lalu tidak mendapatkan barangnya, tentunya fiqatul mushtari, ya, kepercayaan, trust seorang pembeli itu kepada si penjual tentu pasti berkurang, kan begitu kan. Kalau dia lihat barangnya, yuk percaya dia ada barangnya. Oh, ada barangnya aja ditipu juga kurang juga gitu kan, ngedumel juga, ya. Misalnya kayak di luaran kita lihat orang jual ini itu dan seterusnya, kemudian dikasih harga ternyata bukan harganya, ngedumel juga kan gitu kan, ya, ada barangnya padahal, atau kena tipu kita barangnya, ini pasti marah juga kan gitu. Nah, sikohnya kepercayaan pembeli, ya, itu pasti akan bertambah, ya, ketika dia melihat barang itu ada di majelis akad, kan seperti itu. Nah, atau memang ada di gudang misalnya, ya, ada di gudang walaupun tidak bisa dihadirkan di majelis akad tapi benar-benar ada barangnya. Nah, supaya alasan lainnya apa? Wal yukhrijal mabi'u an bai'al gharar.
supaya ya, kenapa disyaratkan demikian? Supaya jual beli itu terbebas juga dari yang namanya bayu al-gharar al-manhiu anhu fil hadis sabit. Ya, supaya tidak terkategori jual beli gharar yang memang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang dari jual beli gharar. Nah, jadi di sini akan kita apa pahami lebih dalam ya apa yang terkategori bai'ul gharar itu ya eh, kenapa disebut sebagai bai'ul gharar ya. Jadi baik jual beli itu masuk kategori gharar itu karena ya adanya peluang kita ditipu di sana, adanya peluang penipuan di sana karena ketidaktahuan atau karena hal-hal yang lainnya seperti itu. Nah, itu semua kategori gharar. Nah, jadi ketidakmampuan si penjual ya karena apa namanya ya ketidakmampuan dia untuk menyerahkan barang ya terlebih kalau memang barang itu belum belum dimiliki sama dia ya belum dimiliki. Makanya Rasul SAW mengatakan, "Nah, tapi malisa indah, jangan jual barang yang kamu tidak punya." Jadi kalau belum ada barang, ya belum bisa kita jual. Walaupun mungkin kita bilang di pasaran ada memang mazhab yang membolehkan itu. Yang penting barangnya itu benar-benar umum dan ada di pasaran bebas gitu. Ya, tetapi tetap itu beresiko. Secara prinsip masih menyalahi juga tuh aturan yang ada gitu ya bisa jadi eh, itu dibeli orang ya tiba-tiba habis dan seterusnya jadi kalau benar-benar yang eh, apa tanpa syubhat ya memang barangnya benar-benar kita miliki. Nah kita miliki itu dari seseorang tidak harus misalnya sudah terjadi transaksi penuh, maksudnya apa? Kita benar-benar sudah bayar full misalnya. Bisa jadi kita beli sama orang dan juga ngutang juga bisa juga, ya kan? Terjadi akad yang seperti itu. Karena sering juga terjadi ada beberapa hadis yang kita ketahui ya di zaman Nabi SAW, para sahabat yang membeli sesuatu, dia ngutang, lalu kemudian dia menjualnya. Tapi ya intinya benar-benar dia telah menguasai barang itu dan barang itu ada gitu secara al-qabdu terpenuhi gitu ya artinya ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa jual beli melalui bentuk atau model yang disebut dengan bai'ut taksid, bai'ul ajal, bai'ul arbun ketika itu benar-benar terjadi akad jual belinya barang itu sebenarnya sejatinya adalah milik si pembeli. Nah, bukti bahwa barang itu milik pembeli adalah dia memiliki kewenangan penuh ya yang disebut dengan hakut tasarruf, memiliki kewenangan penuh untuk mau ngapain barang itu dan masuk menuju dijual. Nah, para sahabat dahulu ada yang memang dia tidak punya uang modal, dia beli barang, ya lalu kemudian dijual lagi sama dia. Ya, walaupun itu basicnya adalah dia beli barang itu menggunakan baiul ajal, diutangin apa dia belinya nanti, dibayarin nanti maksudnya, gitu. Ya kan? Nah, jadi kita lihat di sini wa fawatul qudrati ala taslim qad yakunu syar'iyan ya ka bai'il marhun wa kullu ainin istahaqqa habsuha wa bai'ul waqfi wa bai'u ma lam yaqbid ya wa qad yakunu hissiyan ka tayri fil hawa was samaku fil ma' wal jamalu syari was sajaratu dha'i'a wal hayawanu dhal wal malu maghsub. Nah, jadi kalau kategori fawatul qudrah, seseorang itu tidak mampu untuk menyerahkan barang itu dipastikan bisa secara syar'i, bisa secara hisi itu dapat kita lihat secara syar'i misalnya seseorang ya sudah menggadaikan satu barang kemudian dijual. Nah, barang itu sebenarnya almarhun namanya ya. Ini sebut barang yang digadaikan itu nggak boleh dijual gitu. Kemudian setiap ya wa kullu ainin istahaqqa habsuha. Nah,
Jadi eh, setiap ya setiap ain ya barang yang memang eh tuh qad yakunu syari'an kabil marhun wa kullu ain ishaqa habsaha wa bai'ul waqfi wa bai'u ma lam yaqbid. Nah, jadi ketidakmampuan fawatul qudrah ya ala taslim eh, memberikan barang itu saat telah terjadi jual beli itu bisa terjadi secara syar'i ya seperti seseorang yang menjual barang almarhum barang yang digadaikan ya nah ini kategori secara syar'i itu disebut sebagai adamu imkani taslim atau fawatul qudrah ya ketidakmampuan untuk menyerahkan barang itu memang barang yang digadaikan itu barang dia tapi secara syar'i itu nggak boleh dia jual gitu ya barang yang gadaikan. Kalau hari ini kita melihat banyak sekali terjadi ya barang yang digadaikan ternyata dijual. Nah, ini persoalan gitu. Karena dia tidak mungkin dapat menyerahkan barang itu saat terjadi jual beli gitu. Karena masih tergadai gitu sama orang gitu. Walaupun memang itu milik dia, ya kan? Nah, kemudian wakulu ainin istahaqqa habsaha ya dan setiap benda yang memang eh, apa eh, harus ditahan gitu maksudnya istahaqqa habsaha itu eh ini nggak terlalu detail ya dia sebutkan ini kalau di situ coba apa detail nggak diterjemahnya yang imkan taslim coba kayaknya nggak detail juga itu pasti biasanya sih sama si itu ada penjelasan tambahan di sini kan harusnya dia jelasin tapi nggak jelasin nah ya intinya kalau ini contoh ya. Contoh lainnya adalah bai'ul waqfi, menjual barang wakaf. Itu nggak bisa. Itu secara syar'i itu. Jadi secara syar'i melarang barang wakaf itu dijual. Nggak bisa memang dijual. Apalagi wa bai'u ma lam yaqbid. Terus itu apa tadi? Maaf. Yang tadi ketemu nggak? Yang apa tadi? Ini wakaf ada memang. Yang itu yang sebelumnya wakaf sebelumnya juga ada. Apa? Yang apa tadi? Yang Fawatul Qudra itu. Iya, yang di bawah Goror coba. Om. Kayaknya nggak lengkap juga sih itu. Tapi yang bawahnya coba. Nah itu. Mm-mm. Mm-mm. Seperti. Mm-mm. 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 Tapi menjual barang Yang digadaikan. Mm-mm. Terus. Mm-mm. Nah itu menjual barang yang bisa ditahan itu kan nggak jelas. Apa modelnya, apa bentuknya gitu. Alasan ditahannya apa? Ya sudah, yang itu cukup itu. Cukup. Yang wakulu ain istahaqqa habsaha ini yang maksudnya yang bisa ditahan itu apa bentuknya ini agak umum sih apa masih belum jelas tapi nggak apa-apa karena itu salah satu contoh aja ya maksudnya contoh-contoh banyak nah saya ingin mau pertegas gini ya sehari ini kita lihat banyak sekali usaha-usaha di mana orang barang-barang gadaian itu dijualin gitu ya kan walaupun sudah ada izin gitu ya sudah ada izin uang izin pemiliknya saja kalau dia masih belum bayar tebusannya belum bisa digadaikan kecuali kalau dia sudah bayar tebusannya ya kan seperti itu nah intinya sekarang praktek-praktek ini banyaknya terlepas dari praktek-praktek di pegadaian itu luar biasa ya menurut saya ya karena hukum hukum memanfaatkan barang gadaian itu ada hukumnya sendiri hukum menjual oleh pemilik ya menjual barang yang dia gadaikan itu ada hukumnya sendiri yang tadi kita sebut sebagai termasuk bai'ul gharar ya apalagi kalau misalnya si si apa si rohinnya yang si rohin yang memberikan yang menerima gadaian tadi yang ketika dia
pakai tenggat waktu bahwa si murtahinnya orang yang menggadaikan sesuatu itu tidak mampu bayar, ya lalu kemudian itu disita atau didenda. Nah, ini kan semua ini masuk kategori bisa kena ribanya dan seterusnya. Gitu kan. Ada unsur-unsur. Jadi memang agak agak sulit ya kalau kita berbicara tentang eh, pegadaian, banyak hukum-hukum yang ditabrak di sana. Nah, kemudian yang termasuk dalam kategori ini wabai umalam yakbid, ya, menjual barang yang belum dia qabdun terima, ya, dia kuasai. Itu makna al-qabdu itu yang dia bisa terima secara hissi atau secara syar'i. Dengan misalnya kalau rumah itu kan nggak mungkin dibawa di majelis akad ya, jadi suratnya, pintu masuknya ke halaman kalau ada pagar ya kita punya akses, itu secara secara ya simbolis seperti itu. Tapi kalau secara syar'inya ya kita menguasain suratnya kan begitu. Nah, yang seperti itu ketika kita sudah dikasih secara simbolis tadi, suratnya dikasih atau kita dikasih jalan untuk masuk ke dalam situ, ya kan, punya kuncinya misalnya. Nah, itu sebenarnya kita sudah serah terimanya sudah terpenuhi syarat al-qabdu. Oleh karenanya ya, untuk kasus lam yakobit ini benar-benar menjadi catatan yang cukup penting ya, harus dipahami, terutama kalau dia barangnya itu adalah makanan. Karena kalau makanan itu syarat al-qabdunya itu benar-benar harus diterima barangnya. Tapi kalau selain makanan itu boleh dengan misalnya kita di majelis akad jual beli, terus barangnya dipindahkan um, ke mobil kita misalnya, kemana itu sudah termasuk al-qabdu, sudah kita kuasai. Kan sekarang ini kan persoalannya kan begini ya, kita beli sesuatu online, ya kan sering terjadi gitu, by phone dan seterusnya gitu. Oke, nggak ada masalah, berarti majelis akadnya ya by phone itu, telepon itu, ya dan seterusnya. Nah, lalu terjadilah akad. Kan yang namanya akad berarti kan ada perpindahan kepemilikan di situ, serah terima. Nah, persoalannya adalah akad terjadi tapi syarat serah terimanya itu belum. Kapan serah terima itu bisa benar-benar terpenuhi gitu kan? Ya, ketika kalau kalau kita hadir di majelis akad, barangnya dipindahin ke mobil kita, nah, itu sudah terpenuhi syarat terimanya, sempurnanya sudah sempurnalah akad, kan begitu. Nah, kalau kita nggak hadir di majelis akad, maka barang itu ya dia sudah, kalau kita punya kurir sendiri sudah diterima sama kurir kita. Kalau dia kirimkan pakai kurir, berarti sampai kurir itu sampai di rumah kita, baru itu dikategorikan sebagai al-qabdu, syarat al-qabdunya sudah terpenuhi. Nah, jadi ini penting karena syarat barang yang kita jual itu adalah milik kita, dan menjadi milik kita itu karena ada al-qabdu tadi. Jadi bukan semata-mata akad. Saya telah berakad sama fulan, berarti itu sudah menjadi milik saya, tapi ternyata ada syarat lain. Syarat lainnya itu adalah al-qabdu gitu. Ya tidak masalah misalnya al-qabdu itu belum sampai di rumah kita, tapi ada orang perwakilan kita misalnya, ya kan, yang serah terimanya itu sama dia gitu kan, atau misalnya dipindahkan ke gudang kita di mana gitu. Nah, itu masuk kategori al-qabdu. Makanya hal yang sangat penting perlu untuk diperhatikan oleh kita semua ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu contoh barang ya secara syar'i tidak boleh kita jual karena fawatul qudrah ada taslim, karena ketidakmampuan untuk memberikan, untuk untuk menerima ketidakmampuan barang itu diberikan gitu, gitu kan, diberikan. Nah, kalau kita mau jual ke orang, bagaimana kita berikan? Barang kita lagi digadaikan, atau misalnya barang ini barang wakaf, atau barang ini misalnya barang yang belum sampai ke kita misalnya, belum ada serah terima. Nah, ya boleh. Nah, kemudian
kalau secara fisiknya nggak mungkin kita eh, apa namanya kita berikan seperti misalnya contoh katoiri fil hawa. Gitu saya bilang, saya mau jual burung, dan burungnya lagi di langit tuh. Atau bilang bilang aja saya ya boleh saya punya burung tapi lepas barusan. Nah, gitu kan. Nggak bisa. Nggak bisa dia itu bilang saya mau jual tuh burung tuh lagi di langit, nggak bisa lagi di pohon itu. Takut sendiri. Itu nggak bisa seperti itu. Ya, wasama filma, ya, dia bilang saya mau jual nih ikan di lautan, ikan di sungai. Tapi boleh nggak dia bilang saya mau jual ikan di kolam saya? Oh, boleh. Hmm? Boleh. Jadi kalau kolamnya itu benar-benar kelihatan ikannya ya, ya nggak terlalu luas, karena itu artinya masih mungkin untuk dia diketahui. Apalagi kalau kolamnya benar-benar nampak tuh ikannya, ya kan? Nah itu masih mungkin, ya itu masih mungkin. Nah kalau nggak kelihatan luas kolamnya dalam itu goror itu nggak bisa. Gitu, karena kalau secara teknik perikanan itu, apalagi kalau misalnya kolamnya kecil untuk penampungan sementara ya namanya, itu kan itu benar-benar dapat dilihat, dapat diindra, gitu kan, oleh si pembeli. Itu masih mungkin. Kayak kasus mangga yang punya ya, di pohon yang boleh dijual kalau udah mengkal gitu. Ya, itu masuk mirip itulah. Ibaratnya kalau kita jual buah, ya tunggu dia sudah mengkal dulu, udah tua dulu, baru boleh kita jual. Padahal belum kita petik itu, ya kan? Tapi memang itu punya kita ya, mangganya ya. Boleh kita jual gitu. Kalau mangga orang nggak boleh. Nah, jadi yang seperti itu boleh. Ya, karena ada orang sudah bisa menakar, sudah bisa mengindra buahnya, kan gitu kan, dan nggak mungkin kita berspekulasi nanti dia akan rusak. Karena sudah mengkal itu sudah nggak akan kena hama lagi gitu loh. Ya, kena hamanya itu kalau belum mengkal. Kalau dia jatuh misalnya, ya jatuhnya kan nanti dapat gitu bagi buah. Bunga ya. Ya kalau muka ya itu nggak boleh. Ya, nah seperti itu ya. Kemudian wal jamalu syarid. Ya ini onta yang lari kabur gitu dari kelepas gitu. Ya kan kita nggak tahu. Ya saya punya onta tapi terlepas nyari dulu. Ya tunggu dicari dulu nanti dapat ontanya baru. Kalau kalau hilangnya di padang pasir, gurun pasir gimana coba? Jadi onta liar dia, ya kan? Nah, jadi itu. Kemudian wasayyaratud dha'i'ah, ya, jual mobil yang hilang. Kalau jual mobil ya hilang, nggak mungkin. Dia punya mobil tadi tapi udah hilang gitu. Ya, wal hayawanud dhal, ya. Hewan kita yang kita lepas biasanya tapi dia nggak tahu pulang gitu. Belum pulang-pulang ini sudah 2 hari. Jangan-jangan sudah entah pindah kandang orang atau eh, berpindah Tuhan atau memang sudah dipotong orang, kita kan nggak tahu gitu kan, dimangsa apa gitu kan. Ya. Nah, wal mal magsub. Nah, termasuk harta yang magsub, harta yang dicuri. Apapun hartanya dicuri, kita nggak boleh bilang, saya mau jual harta saya, tapi lagi dicuri. Kan nggak mungkin. Ya, ini malul magsub ini, ya, sama sekali nggak mungkin kita jual karena fawatul qudra ala taslim. Karena nggak mungkin saat terjadi jual beli, ya, lalu kita bilang sama si pembeli, ya saya akan berikan barang itu, serahkan barang itu, tapi sekarang lagi dicuri kan nggak mungkin, ya kan? Dia nggak mungkin gitu lah. Jadi kalau mau jual ya tunggu kembali dulu tuh barang seperti itu. Jadi sangat tidak mungkin. Jadi walau urifa maudhi'ud dhalla awil maghsub, sekalipun ya dia tahu tempatnya hewan itu nyasarnya di mana, mungkin nyasar di kebun mana, di hutan mana, atau misalnya barang itu dicuri siapa fulan, ya kan tetap saja itu masih ada spekulasi. Bisa saja barang kembali, bisa saja kagak, ya. Kayak kasus Om Soleh, laptop dicuri, dimaling, udah ketemu katanya 5 orang, berapa orang? 2 orang yang maling, ya kan? Ternyata dijual sama circle-circle dia juga, ya. Kan sudah ketahuan tuh. Dan mungkin Om Soleh bilang saya jual tuh barang, tapi eh, belum kembali sama dia, masih ada di ini. Polisi bilangnya di sini nih sudah ketangkap orangnya, kan gitu. Nggak bisa. Dia harus pastikan barang itu sudah kembali sama dia baru bisa dijual.
dijual. Itu contoh. Ya. Jadi li'annahu la yumkinu taslimuhu fil hal, karena tidak mungkin dia dapat memberikan menyerahkan barang itu secepat mungkin pada saat majlis akad misalnya, ya, atau dia bisa menjanjikan sesuai dengan itu, nggak mungkin, spekulasi. Jadi wala yushtaratu fil hukmi bi butlanil bai'i al ya'si min at-taslim, al ya'si min at-taslim. Jadi tidak disyaratkan, ya, eh, dalam hukum, ya, karena misalnya eh, maksudnya tidak disyaratkan ya dalam hukum, ya, karena memang jual beli seperti itu dianggap batil, ya, bebutlan lil baik, ya, al ya'su minat taslim. Jadi eh karena apa namanya, putus asa untuk menyerahkan itu, maksudnya dia tidak punya kemampuan untuk menyerahkan itu, ya. Jadi bal yakfi zuhur ta'dzur, akan tetapi cukup eh, dengan apa namanya, adanya uzur tadi. Jadi eh, maksudnya begini, ada orang berpikir bahwa kalau misalnya eh, boleh dijual itu kalau memang sebenarnya dia sudah putus asa gitu, baru nggak boleh dijual. Jadi kalau misalnya hanya baru, oh, masih ada masalah, ada dikit itu kan, memang masalah, kemudian ya gampang lah itu, ya, langsung dia merasa bahwa bisa dijual, padahal enggak. Jadi dengan ta'adzur seperti itu aja itu sudah nggak bisa untuk dijual barangnya. Kalau menjual barang yang sedang dalam proses dicicil, Yang sedang cicil ya, tadi kan tadi sudah kita jelaskan kalau yang sedang proses cicil apapun bentuknya, bayi utaksid kan itu maksudnya, atau bayi al ajal namanya, atau bayi ul arbun namanya. Nah, itu kan menjadi milik kita sepenuhnya barang itu. Oleh bukan, nah, itulah jual beli. Jual beli itu kan perpindahan kepemilikan. Namanya perpindahan kepemilikan berarti harus 100% akut tasarruf, penguasaan barang itu mau diapain itu benar-benar milik si pembeli gitu. Oleh karenanya namanya juga perpindahan kepemilikan atau hak tasarruf, maka dia mau ngapain barang itu bisa walaupun belum lunas misalnya, itu seperti itu. Baik, sudah ya. Nah, kemudian fa in kana al-bai'u qadiran ala taslimi ma ba'ahu mimma sabaqa fa yasihul bai'. Jadi kalau apa yang sudah kita jelaskan di atas, di mana pembeli ini benar-benar mampu untuk menyerahkan apa yang dia jual itu, ya maka jual belinya sah. Seperti contoh nih, ya, ka intiza'il mangsub minal ghasib. Misalnya barang yang dicuri tadi benar-benar sudah terlepas dari si pencuri itu, yang maling itu, yang rampok itu misalnya, maksudnya sudah dalam, bukan dalam kuasa dia, misalnya sudah diamankan polisi, sudah dapat benar-benar ada jaminan, itu boleh, nggak ada masalah, gitu kan. Atau misalnya hewannya udah kembali yang nyasar tadi, aurud dan hayawan adal misalnya, nah itu boleh. Wa kadzalika yasu al-bai' idza kana al-mushtari qadiran ala intizaihi ka intiza'il mazlum minal ghasib. Ya, intinya itu akan sah jual belinya, ya, kalau seandainya benar-benar itu apa namanya, idza kana mushtari qadiran ala intizaihi ka intiza'il maghsub minal ghasib. Kalau misalnya si pembelinya ini mampu untuk melepaskan barang itu, ya, dari si apa namanya, yang mencurinya misalnya, ya, ka intiza'il maghsub minal ghasib au ruddul mal ad-dha'i. Ya, tapi kalau tidak, ya tidak boleh. Au tama bai'ul maghsub minal ghasib nafsuhu au bai'ul marhum bi idznir rahim. Atau misalnya, ya, tamma bai'ul maghsub, akan dianggap sempurna sah jual belinya barang, ya, barang yang apa namanya, barang yang dicuri itu dari orang yang mencuri itu sendiri. Maksudnya gini, ya, kalau contoh ada orang nyuri barang, ya, ini barang curian dijual sama dia, sah nggak? Biasa, dosa. Dosa itu kan jual belinya sah, terjadi pindahan kepemilikan, tapi dosa dia lakukan, bukan milik dia. Jual karena dia mencuri gitu kan. Nah, seperti itu.
Kalau dia nggak tahu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau yang masalah itu kalau dia tahu dia beli itu yang nggak bisa. Ustaz, kayaknya laptopnya mau dicat. Oh, ini nih. Oh, cepat banget ya. Padahal barusan nih. Kemudian itu kalau barang cirinya mana ada? Apa nada? Iya. Ya, itu bisa bisa juga diberlakukan hal yang seperti itu. Kecuali kalau misalnya dia nggak tahu ya, kalau niat jadi penada itu ya sudah jaringan juga itu. Penada itu jaringan biasanya, nggak mungkin nggak gitu. Ya. Nah, kemudian eh apalagi misalnya menjual barang yang digadaikan, tetapi benar-benar izin dari orang yang memberi memberi gadai barang itu. Kalau dia izinkan boleh, itu nggak ada masalah. Contoh, gadai itu kan jaminan lah kalau kita bilang ya, jaminan dari orang mau ngutang. Udah, saya mau ngutang, saya gadaikan mobil, gitu kan? Utang sekian, gadaikan. Pasti kan biasanya orang yang mau ngasih hutang minta jaminannya apa? Ya udah ini saya gadaikan, oke. Nah, namanya gadai itu kan sebenarnya dia itu masuk bab ta'awun sebenarnya. Ya, untuk bantu orang sih gitu, bukan nyari keuntungan, nyari nyari apa namanya, nyari keuntungan lah gitu kan. Nah, sehingga ketika dia mau nolong orang, cuma kan dia pengen ada yang digadai apa yang dijaminkan, nah itu digadaikan namanya supaya apa? Kalau si fulan ini nggak mampu nanti membayarnya kan ada barang jaminan ini, setidaknya nanti dijual bareng gitu kan. Nah, ini jadi persoalan nih. Kalau bank itu jual bahkan maksa tanpa izin lagi gitu kan. dari dari si yang punya itu kan persoalan sendiri itu. Itu persoalan. Nah, jadi nggak boleh dia memanfaatkan, nggak boleh apalagi dia jual si orang ngasih gadai itu yang yang ngasih pinjaman maksudnya ya gitu kan. Nah, demikian juga yang menggadai, yang meminjam juga nggak boleh jual kecuali kalau diizinkan sama si yang ngasih utang, ya yang beri gadai tadi. Kalau diizinkan boleh kan begitu. Misalnya mau bayar utang dia ngelunasin, ya udah saya izinkan kamu jual gitu kan, yang digadaikan itu dijual dulu, nanti setelah itu kan bayar ini utang gitu. Dan begitu itu boleh, nggak ada masalah, sah jual beli. Nah, karena secara syar'i eh, barang itu tergadai. Jadi kalau dia walaupun itu benar-benar milik dia, kalaupun dijual harus izin kepada orang yang memberi dia pinjaman tadi. Baik. Kemudian wala yasihu bai'u juz'in muayyanin min mabi la yaqbalul qisma. Nah, ini ketentuan lainnya. Kita tidak boleh sebenarnya menjual ya misalnya potongan tertentu atau bagian tertentu dari barang yang kita miliki ini, ya yang itu barang itu tidak bisa untuk dibagi, yang tidak bisa dibagi. Contoh, saya mau jual teko, mau jual gelas, ya orang kalau sepenggal bukan gelas namanya. Ya ribut amat juga kalau misalnya kemudian ya udah kita beli gelas barangan ya. Nanti 1 minggu saya di gelas ini di rumah saya, 1 minggu di rumah kamu, kan gimana gitu ya? Atau alina yang kayak begitu kan agak gimana ya? Nah, itu dianggap nggak mungkin seperti pedang, wasaif, wataub, pakaian, ya, maksudnya pakaian yang terus wasaub samin yang mahal, ya. Kenapa? Karena dianggap itu lil ajzi an taslimihi syara'an, ya. Jadi eh, bagaimana kita mau ada yang namanya taslim, syarah terimanya, ya, secara syar'i? Karena nggak mungkin kita bilang saya ya udah saya sudah secara terima saya memilikinya separuh situ separuh nggak mungkin. Misalnya pada sama pembeli dan yang Hmm, baju tadi mau dijual separuhnya misalnya sehari di kamu nanti sehari balik saya lagi gitu. ya kalau Gitu. ya maksudnya kalau ada 2 orang ya kalau seperti itu kan maksudnya menjual separuh ya maksudnya ya atau kalau yang seperti antum tanyakan itu nggak ada faktanya juga orang jual pakaian seperti itu. Yang pasti gini, yang namanya jual beli itu
dia adalah dia melepaskan kepemilikannya sepenuhnya. Cuma yang dimaksud di sini ini adalah kan ini syarat barang ya yang kita jual belikan ya. Maksudnya kita menjual pakaian. Kan nggak mungkin kita itu menjual ya saya jual pakaian ininya aja ya. Misalnya sepotongnya aja kan nggak mungkin. Yang sepotongnya yang milik saya nggak jual sepotongnya doang, saya jual, nggak mungkin. Ya nggak apa-apa, nggak tahu juga kan gitu. Gelas misalnya, saya jual nih separuhnya doang saya jual kan nggak mungkin, kan begitu. Ya itu kan nggak mungkin pedang gitu kan dan seterusnya. Ya, nah dan nggak ada faktanya juga orang bilang ya udah saya jual separuhnya berarti saya punya saya kan separuh, berarti kita pakainya gantian aja seminggu sama kamu seminggu sama saya gitu kan. Nggak ada juga faktanya kayak gitu. Kalau mobil masih mungkin, rumah masih mungkin. Kan begitu sehingga para ulama membolehkan kalau misalnya dia rumah ya kalau dia mobil ya mobil misalnya udah seminggu di tempat saya seminggu di tempat kamu kayak gitu masih masih mungkin gitu seperti itu ini istihad ya istihad apa Syekh Wahbah Zuhairi yang memungkinkan hal itu. Makanya dikatakan di sini ya li'annahu taslimahu la yumkinu illa bil kasr karena taslim penyerahan barang itu kalau barang kayak pakaian itu nggak mungkin tuh. Ya kecuali harus dipotong atau dipecahkan ya wa fihi naqsun. Nah, kalau di situ akan nampak bahwa ada kekurangan, maksudnya ada dari barang itu dan itu termasuk merusak harta namanya tadi yunil mal ya dan itu adalah haram ya. Dan buku Iya. boleh, nggak ada masalah. Kalau misalnya mau dijual gitu, pindah-pindah doang. Cuma sebagian ulama larang. Ya, itu istihad sih sebenarnya. Karena memang ini subjektif juga sih. Ya, maaf, masih ada sedikit subhatnya. Maksudnya apa subhatnya? Eh, para ulama itu mereka berbeda pendapat dalam melihat kategori barang ini dapat dibagi atau tidak. Yang menjadi acuan dibagi itu gimana kan? Parameternya gitu. Iya, parameternya gimana? Kalau rumah misalnya satu rumah agak gede 10 kali 10 misalnya, ya kan? Ya gampang dibagi. Separuhnya aja di ini pisah, dibikin seperti itu. Atau kalau dia tingkat bisa atas, bisa di bawah, itu berarti nanti masuknya masuk kategori hak syuf'ah namanya. Syubhat itu ada fikihnya dan dalam 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 zaman dulu zaman Nabi itu telah terjadi yang namanya jual beli syubhat itu syubhat. Jadi orang beli itu separuhnya aja dijual rumah itu bagian atasnya doang atau bagian ya itu kan mirip-mirip apartemen itulah Iya. itu syubhat itu tanahnya barang kan ke bawah itu yang menjadi pondasinya itu mirip-mirip tuh ya kan tinggal atasnya atas itu masuk satu syubhat itu masuk kategori syubhat seperti itu dan ya sah-sah saja. Nah jadi intinya waisi hubai wujud in ghairi muayyan ai ala sabili syuyu' mimma la yumkinu kismatuhu ya jadi kalau eh jadi boleh menjual bagian tertentu yang tidak. Kalau dia misalnya, kalau tadi kan juz'in muayyan ya, kalau dia bilang saya jual separohnya, kan nggak mungkin kan. Tapi kalau misalnya dia jual, ya udah, ini mobil nggak bisa dibagi atau buku nggak bisa dibagi. Tapi kita bilang gini, ya, ya, saya jual nih gelas ini, gitu kan. Tapi bukan separohnya bahasanya, atau maksudnya kalau buku bukan separohnya, tapi kita pakai gantian. Mungkin kalau itu kayak mobil. Makanya di sini ya. Jadi ala sabili syuyu' mimma la yumkinu kismatu. Jadi secara umum memang itu barang tidak mungkin untuk dibagi seperti mobil. Kalau dibagi itu mobil mati itu bukan mobil lagi namanya.
empat rodanya dibagi jadi dua-dua, tapi nggak mungkin dari ujung ke ujung semua saling terintegrasi kan begitu kan. Jadi jadi yang bisa dilakukan adalah membagi penggunaannya dan perawatannya kan begitu, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya dia mengatakan, ya saya jual mobil ini, eh, ya barang ini maksudnya dijual, tapi ya kayak orang maksudnya dia belinya barang, dua orang membeli satu barang, Patungan. ya patungan misalnya, otomatis kan pada dasarnya mereka beli separuh-separuh, misalnya, ya kan. Nah, dalam hal itu ya boleh saja dia beli. Atau misalnya contoh ya, dia membeli mobil yang beli, oh ya saya rasa kalau ini sudah jelas sih, ya. Ya kalau misalnya dia bagian-bagian tertentu yang bisa dicopot, beli bannya kan boleh, namanya bahan mobil kan gitu kan. Beli itu ya itu barang. Eh, Beda kalau bilang namanya mobil berarti melingkupi semua kan begitu kan. Nah, tapi kalau beli bannya aja, beli ya spare partnya aja itu ya berarti namanya spare part kan begitu kan. Bukan mobil namanya kan gitu. Baik. Nah, wa yakunul intifa'u biha ala tanawub. Jadi penggunaannya intifannya itu bisa bergantian tanawub. Itu ya bisa saja sih itu nggak ada masalah. Yang keempat ya ini syarat yang keempat ya Bapak Ibu. Jadi barang yang dijual belikan itu disyaratkan benar-benar merupakan barang yang dikuasai al-milk atau al-wilayah, milik dia atau benar-benar dalam penguasaan dia. Ya, apa bedanya? Jadi gini. Jadi yusrat fil mabi an yakuna mamlukan liman yaqul aqdu lahu. Jadi orang yang melakukan jual beli, misalnya penjual nih, pemilik barang, dia boleh menjual barang itu ya karena memang barang itu benar-benar dalam penguasaan dia atau dalam milik dia, merupakan milik milik dia. Maka itu boleh. Jadi kalau sudah menjadi milik dia, boleh dia jual. Jadi fa in basyaral aqdu li nafsihi fa yushtatu an yakuna malikan lil ain. Jadi kalau misalnya dia sendiri yang melakukan akad jual beli, benar-benar berarti dia pemilik barang itu. Atau misalnya kalau orang lain yang menjualkan barang itu berarti harus ada akad dulu. Ya, ada akad dulu. Entah akadnya wakalah atau akadnya itu namanya wilayah. Nah, apa yang dimaksud dengan wilayah di sini? Wilayah itu misalnya ya, itu misalnya eh seseorang yang dia punya utang, punya aset juga, nggak mau bayar utang. Nah, orang di sini boleh barangnya dijual oleh seorang kodi di mahkamah. Bahkan kalaupun dia tidak ridho juga bisa dipaksa dijual. Gitu. Tapi tentunya tidak boleh si kodi itu menzolimi dia. Contoh, eh, dia jual dengan harga yang benar-benar di luar di bawah pasaran. Kan begitu, ya kan? Yang bagus itu adalah dia menjual sesuai dengan harga keridoan dari si pemilik, harusnya begitu. Ayo kita jual bareng harusnya gitu ya. Tapi kan eh, orang tertentu misalnya nggak mau kehilangan aset, nggak mau utang kagak mau dibayar, aset juga nggak mau dijual misalnya kan begitu. Nah, orang seperti ini kan mau tidak mau si Kodi akan ngambil alih itu, gitu dengan kewilayahan dia itu, ya dengan dia menguasai barang tersebut, dia bahkan bisa memaksa orang apa menjual walaupun tanpa ridho, tanpa izin dari si pemilik barang itu boleh sebenarnya. Itu wilayah namanya. Ya. Nah, kalau akad wikala ya dia mewakilkan kepada orang lain untuk menjual gitu. Tetapi memang syaratnya orang yang mewakilkan ini benar-benar milik dia. Kalau bukan milik dia nggak boleh diwakilkan untuk dijual. Kira-kira seperti itu ya. Nah, fa yustaratu an yakun ya. An yakuna mamlukan lidzalikal ghair. Nah, jadi kalau misalnya memang itu pakai akad wakalah ya maka ya
disyaratkan bahwa mana tadi? Ya, wa yustaratu an yakuna mamlukan, ya, mamlukan lidzalikal ghair. Ya, jadi itu benar-benar barang yang dikuasai dengan akad tadi, kepemilikan yang diberikan tadi. Karena akadnya wakalah kepada orang tersebut kan begitu. Nah, fa yasihu bai'ul wali awil wasi limali man tahta wilayatuhu wa wisayatuhu minal kasirin. Misalnya contoh, akad wali ini apa orang menjual dengan akad wali ini macam-macam ya. Tadi kodi, ada juga misalnya waliu al yatim, orang yang ngurus anak yatim namanya wali atau al wasi, ya kan? Nah, orang-orang ini misalnya contoh ada hajat yang memang memungkinkan barangnya itu harus dijual, sementara kan anak yatim ini contoh masih kecil, belum rus belum rus kan nggak mungkin mereka melakukan jual beli kan. Nah, mereka para wasi atau para wali ini boleh menjualkan barang orang-orang yatim itu, ya kan? Atau misalnya orang-orang yang kosir juga, orang-orang yang terbelakang mental, jadi bukan hanya yatim ya, tapi ada al-qasirin namanya. Nah, jadi kama yasihu bai'ul wakili mali muwakkili, ya sebagaimana bolehnya atau sahnya jual beli yang dilakukan oleh al-wakil atas dasar akad wakalah dari orang yang mewakilkan kepadanya. Di anna syar'a ja'ala lahu sultanan 'alal mal, karena dengan akad wakalah atau akad wali tadi, maka harta tersebut pada dasarnya kekuasaan untuk hak tasarruf terhadap harta tersebut, ya, telah diberikan oleh syariat kepada al-wasi atau kepada al-wali atau kepada al-wakil, seperti itu. Karena itu kan akad syar'i ya. Jadi kan eh, Allah sendiri yang menetapkan eh, sultannya, ya, kekuasaan untuk hak tasarruf dengan akad wilayah atau akad al-wakalah. Baik. Wala yajuzu bai'u ma la yamlikuhu min ghairi idzni maliki. Jadi tidak boleh menjual barang yang dia tidak miliki, ya, sebelum ada izin dari pemiliknya. Fa in ba'a fal aqdu batil. Kalau dia tetap maksa ngotot untuk jual, maka akadnya batil. Ya, bukan hanya terlarang, tapi batil. Nah, ini yang disebut dengan jual beli fuduliyan, yusama fuduliyan. Ya, lima rawah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ya'tini ar-rajulu fas'alani ya anil bai'i laysa indi ma abi'uhu minhu thumma abta'ahu, ya, min as-suq faqala la tabi ma laysa indak wa li anna ma la yamlikuhu la yaqdir ala taslimihi fa yakunu bai'uhu dararan aidan. Jadi ceritanya dalam hadis ini ada seseorang, ya, ada seseorang itu jadi ini apa namanya, Hakim bin Hizam ini dia datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, ya datang seseorang kepadaku bertanya tentang jual beli yang aku tidak punya. Dia ingin membeli dariku, tapi barang itu saya belum punya barang itu gitu kan. Jadi ma'abihu minhu. Kemudian summa abta'ahu minasuk. Lalu kemudian, boleh nggak saya jual sama dia? Ya, tapi nanti saya beli belum saat saat itu saat dia tanya barangnya nggak ada sama saya, tapi di pasar banyak. Boleh nggak saya jual? Jadi saya nanti beli di pasar gitu. Nah, kata Nabi apa? Faqala la tabi malaysa endak. Langsung Nabi keluarkan nih hadis ini la tabi malaysa endak ini. Berarti ini sebenarnya hadis ini adalah asbabul wurud keluarnya hadis la tabi malaysa endak. Jangan jual barang yang kamu tidak punya. Jadi makna laisa indak itu ya benar-benar, bahkan kalaupun dia pastikan ada barangnya di pasar umum kok, tapi belum dimiliki sama dia, belum dibeli, gitu, tetap tidak boleh dijual. Eh, nah, karena kenapa demikian terlarang? Karena itu masuk kategori menjual sesuatu yang belum dimiliki. Karena tadi saya ulangi ya bahwa yang namanya apa jual beli yang itu kemudian sempurna jual beli itu syaratnya salah satunya adalah al-qabdu. Jadi tidak cukup hanya dengan adanya
akad. Tapi ada al-qabdu. Tadi sudah saya jelaskan tadi al-qabdu kan, serah terima namanya gitu. Ya kan? Benar-benar barangnya kita terima kan gitu. Terutama kalau makanan nih. Biasa orang kan mau sedekah kemana kemana ke masjid mana, telepon doang rumah makannya, tolong antarkan masjid sini ya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya, bawakan ke kita, baru nanti kita bawa ke tempat tempat itu gitu. Kecuali kalau kita eh, apa namanya ngasih uang aja ke masjidnya, nanti mereka yang beli, mereka yang akad. Berarti yang melakukan jual beli adalah siapa? Adalah mereka kan begitu. Jadi, bisa ya? Atau kalau kita wakilkan boleh, tidak ada masalah. Kita wakilkan Masalah kayak gitu. untuk menerimanya, bisa. Kita memang aturan tapi kita dilakukan ya orang itu dijualin bukan Enggak, kalau selain makanan sih masih memungkinkan. Kalau selain makanan masih memungkinkan. Khusus makanan itu memang agak sedikit berbeda hukumnya. Cuma kalau makanan apa kalau bukan makanan ya tetap aja eh, apa eh, untuk al-qabdu itu misalnya barang itu eh, syarat terimanya misalnya dengan surat dengan apa itu masih mungkin. Gitu. Dan nanti banyak sekali hadis-hadis berkaitan dengan model al-qabdu ya. Pokoknya ada kalau untuk makanan itu ada pengecualian secara secara khusus. Karena hadisnya secara khusus tentang makanan itu qabdunya itu benar-benar harus sampai barangnya. Nggak ada nggak ada apa toleransi yang longgar. Baik. Em, nah, amma law ba'a shakhsu mala muwarrithihi dhannan hayatahu ya fatabayyanu annal muwarritha kana mayyitan indal aqdi faisihul bai'. Nah, ini ada sedikit pengecualian. Bagaimana kalau seseorang nih dia menjual nih harta dari pemiliknya yang apa yang akan mewariskan harta itu ya namanya al-mayyit gitu mewaris biasa kita sebut mewaris ya kan karena misalnya ahli warisnya ini merasa ini kayaknya si si bapaknya ini gini mewarisnya ini dia sudah menduga ini kayaknya udah lama nggak lama lagi gitu kan gitu konon saya tahu gitu kan dia menduga seperti itu jadi fatabayyan annal muwarisa kana mayitan indal aqdi ya lalu kemudian eh, apa namanya eh, jadi ternyata mewarisnya ini yang punya harta itu ya telah meninggal pas saat akad gitu telah meninggal pas saat akad nah apa ya sih wal bai li annahu tabayyana khata'u dhannihi gitu jadi eh ini dianggap sah jual beli ini ya karena eh di situ apa ya kasusnya gini seseorang ya menjual harta mewarisnya ya yang punya harta itu karena dia menduga bahwa dia masih hidup ya kan nah cuma pas saat akad tiba-tiba pas akad itu mati meninggal belum sempurna kan sebenarnya kalau misalnya orang yang menjual harta ini adalah wakilnya maka akan batal saat si yang mewakilkan itu wafat. Wafat ya. Jadi wakalanya itu berhenti itu saat yang mewakilkan itu wafat. Misalnya ahli waris ada yang disuruh nih sama seseorang. Nih si dia menugak ini masih hidup nih gitu kan. Tahu-taunya pas akad meninggal. Yang ini Iya, yang si yang punya harta itu kan harusnya kan dia kalau dia jual nggak boleh itu. Tapi dalam kasus ini dibolehkan ya karena memang
di awal dia menduga masih hidup kok, sehat-sehat aja gitu kan. Tapi pas akad tiba-tiba mati. Maksudnya pas akad, pas sudah akad jelas baru tahu kalau ternyata sudah mati katanya gitu. Baru dapat kabar. Ya, baru dapat kabarnya sudah meninggal. Itu boleh. Sah sih kata para ulama. Nah, wasihhatu wilayatihi al-mabi ya dan juga dianggap wilayah apa namanya? Penguasaan dia, wilayah dia atas mabi tadi dianggap sah. Li'annal ibrata fil uqud bima fi nafsil amr. Karena ini ada kaidahnya. Karena al ibrah itu adalah dalam akad itu ya bima fi nafsil amr pada ya urusan yang itu. Artinya dia tahunya bahwa saat dia diserah apa diberikan wakalah tadi untuk menjual memang masih hidup. Jadi, ya, dan dia tahunya masih hidup. Nah, jadilah bima fi dzannil akid. Ya, bukan dengan apa yang menjadi dugaannya si orang yang melakukan akad. Ya Allah alam. So, ini cabang-cabang masalahnya sampai dibuat sedetail itu. Nah, ini syarat yang terakhir al-ilmu. Khomisan. Syarat al-mabi yang kelima ini yang terakhir adalah al-ilmu. Yustaratu fil mabi an yakuna ma'luman lil muta'aqidain. Bahwa disyaratkan barang yang dijual belikan itu benar-benar diketahui diketahui oleh dua orang yang melakukan akad. Wala yusyaratul ilmu bihi min kulli wajhin bal yakfi an ya'rifa ainahu idza kana muayyanan. Jadi memang tidak disyaratkan yang dimaksud dengan tahu itu apakah tahu semuanya, misalnya kita jual misalnya ini apa namanya satu em, bal ya pakaian itu kan kita harus misalnya tahu eh, satu bal itu isinya berapa dari segi apa namanya ukurannya kayak gimana dan seterusnya gitu kan dari segi aspeknya gitu ya tapi kalau misalnya contohnya sudah ada, ya modelnya satu ini begini semua, ya sudah cukup mewakili yang semua. Yang penting memang benar-benar di situ benar jumlahnya sekian sesuai dengan yang disampaikan gitu. Ya dilihat contohnya satu itu sudah cukup nggak harus satu semua gitu. Habislah itu waktu untuk mastiin semua gitu kan. Misalnya kayak Pak David ya beli tes apa namanya? Apa namanya? Apa rapid test gitu kan yang penting sudah ada contohnya satu udah cukup juga kardus doang dilihat gitu kan isinya sekian misalnya tidak perlu buka semua kardusnya jadi kalau ada kesalahan kan berarti masuk hiar IV namanya gitu kalau yang dus-dus yang lain ada kesalahan itu maksudnya hiar IB ya ada garansinya maksudnya ada kategori garansi toh juga barangnya sama semua kan gitu kan. Beda sih kayak thrifting tas kan kemarin. Wah itu kan nggak tahu itu jangan muncul lagi nih drifting. Sudah selesai itu dijawab ya kayaknya di grup gitu kan sudah selesai lah itu drifting. Nah kalau itu nggak jelas itu memang apa yang ada di dalam itu nggak jelas. Dia beli apa gitu kan walaupun pakaian atau sepatu dia nggak tahu. Baik. Em, mana tadi ya? Nah, walau istaratul ilmu bih min kulli wajhin bal yakfi an ya'rifa ainahu idza kana muayyanan. Jadi kalau misalnya dia tahu satu sebagai contohnya yang itu misalnya akan dibeli ya itu sudah cukup sebenarnya. Wah, ya seperti Om Reno kalau beli alat-alat tulis ya untuk dijual lagi per apa biasa kalau beli per karton ya. Per karton ya cukup aja ada contohnya kan barang sama semua misalnya. Nah, itu boleh. Nanti ada garansi, ada gitu. Jadi itu penjelasan tentang al ilmu itu, ya kan? Nawaan ya qadrahu, dia harus tahu, oke, berapa jumlahnya, berapa banyak, ya ciri-cirinya apa ya. Dengan satu contoh itu bisa. Ya inkan al mabi umi mayas butuh fidzima kal mauzun wal makil. Jadi kalau misalnya memang barang itu yang memang barang yang ditakar, yang ditimbang, ya dia harus tahu semua itu kadarnya berapa. Benar nggak ini sekilo, benar nggak 2 kilo, atau misalnya satu
karton itu kalau macam kurma 5 kilo misalnya. Nah, benar nggak itu satu 5 kilo misalnya kan itu? Ya udah itu sudah cukup. Gitu mewakili. Nah, fala yuzu bayu ainin majhula ka thawbin minal aswab ya, li'annahu yufdi ila tanazu wal khusumah galiban. Nah, tidak boleh menjual misalnya barang yang majhul ya seperti pakaian thrifting itu. Misalnya pakaian dari pakaian-pakaian ini contohnya thrifting itu sebenarnya gitu ya, bain yang majhul gitu ya seperti pakaian, li'annahu yufdi ila tanazu wal khusuma qariban. Kenapa? Karena itu bisa mengantarkan kepada perselisihan dan permusuhan umumnya begitu. Wa fihi gharar. Nah, ini masuk kategori gharar, berarti ada gharar di situ karena gharar itu karena ya ketipu ya, bisa apa spekulasi dapat ditipu karena kejahilan atas barang tadi. Ya, itu masuk kategori gharar. Jadi wa fihi ghararun min ghairi hajah. Ya. Jadi waqad nahaa Nabi sallallahu alaihi wasallam bai'il gharar kama sudah kita jelaskan tentang larangan Rasul tentang bai'ul gharar. Nah, wa yustaratu hadza syattu min fi saman aidan fa yajibu an yakuna ma'lumal qadar ma'a bayan. Nah, ini juga tambahan bahwa disyaratkan juga eh, dalam apa masalah harga itu ya wa yustaratu hadza syartu fi saman. Jadi tentang al ilmu itu juga disyaratkan pada uang gitu. Jadi harus diketahui maklum al qadar tadi sudah kita jelaskan di atas kan bahwa yang namanya asaman ya juga harus diketahui maklum al qadar ya, dia harus diketahui kadarnya berapa, jumlahnya berapa, nilainya berapa maksud ya, ma'abayani sifah inta ada di nukud fil balad. Ya, kalau misalnya mata uangnya ada dua kayak zaman Nabi ada dinar dirham, ya dia harus apa dijelaskan misalnya perbedaannya itu nilai tukarnya 1 banding 12, satu banding 10, atau 1 banding 8. Jangan main-main ini 5 dirham, 1 dirham. Oh, kemudian yang itu eh, apa pakai eh, apa dinar gitu kan. Ternyata sementara orang dia kira 1 banding 10, padahal hari itu telah terjadi inflasi gitu terhadap dirham 1 banding 12. Takutnya seperti itu. Jadi harus dia jelaskan dulu hari ini nilai tukarnya begini loh. Kalau mau dijual. Gitu. Nah, kemudian wa in ta'ayyana qadru zaman. Ini kan kalau kalau banyak mata uangnya ya yang diberlakukan dalam satu negara ya. Tapi kalau cuma satu mah nggak perlu juga sih. Orang udah jelas gitu. Rupiah rupiah doang gitu kan. Nah, fa in ta'ayyana qadru zaman ya. Wa kana hunaka urfun fi makanil bai' wa kana hunaka urifa fi makanil bai' yuhaddidu naw' al-murad min an-nuqdi fa yakfi dzalika aw kana huwa naqdul ghalib. Ya, sebenarnya kalau kodarnya sudah diketahui atau di sana orang juga sudah tahu, oh, misalnya sudah makruf lah orang tahu, apalagi kalau cuma uangnya masih cuma satu, ya itu nggak perlu ya, itu sudah maklumul qadar lah, orang sudah paham lah gitu kan. Nah, wa yahsulul ilmu bil mabibi ahadil umur ataliyah. Nah, penjelasan berikut ini tambahan saja. eh, Bagaimana seseorang itu kategori dia itu punya ilmu, makanya mengetahui barang itu. Nah, mengetahui barang itu bisa dengan jalan apa musyahadah wa ta'yin. Ya, musyahadah ini maksudnya dia melihat sendiri barang itu di saat di majelis akad ya saat melakukan akad transaksi ya dia hadir di situ hadiran indal akdi, dia keduanya melihat kan begitu kan. Nah, ini bisa pakai yang seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini penjelasan tambahan aja ini juga karena sudah kita ulang juga bahwa makanya kenapa disyaratkan ini karena ya jual beli yang dilakukan oleh orang buta ya, termasuk dia menjual dia membeli itu tidak sah ya kan, kalau khususnya kalau di mazhab Syafi'i
Syafi'i tidak sah dilakukan. Maka mereka itu diharuskan untuk diwakilkan kepada orang. Nah, kalau di mazhab Syafi'i, kalau yang barang apa namanya muhakkirat namanya itu boleh. Ya barang receh-receh gitu kan. Di bawah Satu dinar. Oh, masih jauh. Masih jauh. 5 jutaan. Oh, 1 ya mahal ya. Mahal nggak deh. 1,7 ya? 1,7 ya 9 jutaan. Iya. Oh. Iya. Ya, nah ini nih. Ya, ini banyak sekali anu ya apa berulang-berulang. Jadi wala yajuzu bai'ul ain al-ghaibah, tidak boleh kita menjual eh, apa barang yang goib yang tidak ada gitu kan. Goib itu bahasa maksudnya tidak ada di situ gitu di majelis akad itu tidak ada namanya goib gitu maksudnya. Coba kalau Indonesia kan goib itu kan sudah mistis-mistis gitu ya. Nah, idza jahila jinsuha au nauha. Jadi kalau misalnya barangnya oke, ada orang bilang, "Saya jual barang saya ada di gudang, tapi ya ya benar itu ada di gudang gitu kan." Nah, kalau dia tidak ngasih misalnya apa kalau sekarang itu Bang? Enggak kalau apa tuh? Kalau kita jual sesuatu kan ada apa namanya itu kayak brosur-brosurnya itu apa namanya? Ya brosur atau apa katalog nah kayak katalog. Nah kalau di situ nggak dijelasin tuh jenisnya kayak gimana, sifatnya seperti apa, modelnya kayak gimana, nah, spesifikasi itu. Nah kalau nggak di benar-benar dia tidak sertakan itu, ya itu tidak sah jual belinya gitu. Tapi kalau ada itu boleh. Ya, walaupun gue iba tadi ya, tapi gue iba itu bukan berarti barangnya belum ada ya, ada, tapi belum bisa disertakan di majelis akad misalnya. Memang benar sudah dalam kepemilikan dia. Kemudian lima pihim, karena itu dianggap goro, ya, kan memang Nabi sudah melarang goro. Lalu gimana kategori lainnya? Ada ru'ya asabiqah. Nah, kalau sudah penjualan yang berulang-berulang kemudian memang itu barang yang sebenarnya banyak ya kita bilang saya beli lagi repeat gitu kan dan itu memang barang dari sudah ada sama gitu jadi tidak membutuhkan ru'ya lagi sih tidak masalah tidak disyaratkan ru'ya jadi dengan adanya ru'ya sabiko itu dianggap dia sudah punya ilmu gitu terhadap barang itu gitu asalkan barang itu misalnya si kata si penjualnya ya itu barang masih ada stok dari yang kemarin misalnya dia tahu yang apa yang beli ini adalah orang yang sama juga repeat order misalnya ya kan nah ini memungkinkan kemudian tadi juga sempat saya singgung juga tadi kita beli barang banyak kayak Om Reno beli berkarton-karton pensil buku kayak apa yang masa harus lihat semuanya gitu kan. Lihat aja sebagiannya itu sudah cukup tuh ru'yatul badr tapi melihat sebagiannya itu sudah cukup gitu sampelnya gitu ya. Nah, atau misalnya barang tertentu ru'yatul zahiril mabi yang dilihat tampak yang apa namanya yang nampak dari itu barang itu sudah cukup juga seperti itu. Intinya namanya barang itu ya contoh kita beli mobil ya yang tampak-tampak aja kita lihat nggak mungkin semuanya kita kita cek apa kita lihat semua tuh ya tes drive ya boleh gitu nah itu untuk memastikan gitu kan Kalau barangnya udah hmm. busuk kayak buah gitu, misalnya banyak, Oh, oh. kita cek semuanya. Nah kalau beli barang ya yang kayak tadi itu ya ya intinya sebenarnya kan sama aja tuh dari ya mangga itu misalnya mangga atau apa ya nggak harus cek semua sih ya kalau mau repot ya silakan juga nggak apa monggo kan kalau orang mini mangga kan dilihat juga tuh kalau cuma sekilo 2 kilo oke kalau 1 ton 2 ton repot juga kan begitu kan tapi yang pasti
Kalau nanti ada kerusakan atau dianggap rusak atau apa, ya, eh, itu bisa saja dia punya namanya khiar IB misalnya, ya kan? Masih mungkin untuk itu. Cuma memang barang-barang yang seperti itu agak susah juga mau menerapkan untuk khiar IB itu, karena umumnya khiar IB itu dia tidak ada batas waktu. Itu tidak ada batas waktu. Kalau misalnya ternyata kecacatan barang itu memang dari pabrik misalnya atau dari sananya bukan karena pemakaian ya kalau dia barang ya. Nah, itu agak eh, apa berbeda kalau sifatnya dia makanan. Kalau disimpan terlalu lama ya bisa rusak juga. Nah, ini enggak apa penjelasan ininya saya enggak terlalu ini tapi itu cukup untuk menjelaskan tentang al ilmu itu ya. Oke. Nah, ini insya Allah kita sampai hatamkan sampai ini karena sudah terakhir ini. Jadi wa yustaratu zuhurul maksud fi bai'i samra wa zar'i wa nahwi dzalika kama sabaq. Jadi maksudnya itu zuhurul maksud, zuhurul al-qada'i, al-mabi itu maksudnya contoh kita jual buah ya, maka nampak buahnya itu yang kita jual itu ya sebagiannya ya misalnya dalam truk atau dalam awat yang gede gitu ya. Dengan nampak satu dua buah yang ada itu sudah cukup sebenarnya. Itu ya. Jadi amma mala yara habbahu fi sumbulihi kal hinta wal adas wal hims was samam wal habba sauda famadama fi sumbulihi la yajuzu bai'uhu munfaridan an sumbulihi ya kama la yajuzu bai'uhu min ma sumbulihi fil asah li'annahu la yadhar maksud ma la jahala. Jadi adapun barang-barang yang tidak dapat dilihat misalnya bijiannya itu di dalam sumbulihnya itu pohonnya ya maksudnya itu seperti gandum-ganduman atau adas atau hemes apa ini samom ini anu apa timun ya haba sauda atau habatus sauda ya habatus sauda apa tuh habatus sauda itu ya kita bilang apa ya jintan ya jintan nah itu dah ya jadi ketika dia masih ada dalam dalam itunya apa namanya dalam ya dalam kan ini pohon terus ada batang-batangnya itu kalau masih ada di situ tidak boleh katanya dijual la yajuzu bai'uhu munfaridan an sumbulihi tidak boleh dijual dia terpisah dari itunya tangkai ya kama la yajuzu bai'uhu ma sumbulihi fil asah ya sebagaimana kalau memang mazhab Syafi'i juga ada sedikit perbedaan ya di antara mereka tapi mereka secara umum mengatakan paling sahih ya mereka bilang tidak boleh dijual eh, ya tidak boleh dijual bersama tangkainya itu katanya. Li'annahu lam yadhhar al-maksud mal jahala. Karena gini, ketika dijual dengan tangkainya itu kan nggak bisa ditakar sekilo itu gandum apa 2 kilo atau berapa kilo. Ya, jadi misalnya orang kan beli, ya dia belinya gandum, ya berapa kilo berapa kilo, ya kan nggak bisa nanti yang karena dia tidak bisa pastikan karena majhul al-qadar ya ketidaktahuan berapa jumlah yang akan dihasilkan kalau dia beli gandum itu tahu-taunya dia bilang beli 50 kilo segini nih kalau 50 kilo ini segini sama tangkainya segini 50 kilo tahu-taunya 30 kilo doang ya kan nah itu tuh yang seperti itu tuh ya beda beda ceritanya kalau dia bilang saya nggak beli gandum tapi saya beli tangkainya gitu sebenarnya ya udah ambil aja segitu paham maksudnya ya karena bisa jadi itu untuk pakan ternak. Gitu. Ngerti maksudnya? Nah, kalau dia bilang saya beli gandum, berarti gandumnya kalau gandumnya kan jelas harus misalnya berapa kilo gitu ya. Nah, ini harus harus jelas gitu. Ya. Nah, demikian juga di sini dikatakan tidak boleh kita menjual timun, jazar, saum, ya bawang putih, basal, bawang merah, fajal, salak ini intinya semua rempah-rempah atau buah, tetapi dia masih dalam tanah, masih dalam tanah, ya kan? Nah, iya gitu.
Tetapi memang ini saya katakan ini anu ya, apa namanya, ini istihad loh ya. Ini bisa mungkin dijual ya kalau misalnya memang orang tahu umur segitu, ya umur segitu sudah matang, sudah tua, nggak mungkin rusak. Dan eh, pedagang itu biasanya dengan kemahiran mereka, mereka bisa mengukur ya. Dan itu pasti maksudnya akan ada contohnya, ya. Eh, apa namanya itu? Mereka bisa perkirakan prediksi kira-kira berapa berapa banyak hasil panennya nanti. Walaupun tetap ini syubhat sehingga paling aman memang mazhabnya Syafi'i karena itu menghilangkan syubhat. Ya udah larang aja sekalian kan gitu. Ya kan? Kalau memang misalnya mau aman ya, itu. Makanya yang seperti ini tidak lepas dari syubhat. Karena mungkin orang berdalil gini, kok kalau zakat kok itu namanya apa kharos namanya. Kalau zakat kok boleh menetapkan nisab zakat dengan kharos kayak tadi? Ya itu zakat. Tapi kalau jual beli ada syarat maklum tadi, yang rinci tadi. Dan ayat-ayat atau hadis-hadis berkaitan dengan jual beli itu secara rinci. Sementara zakat, dalam zakat tidak tidak dilarang orang dengan horos tadi. Horos itu maksudnya dihitung ya. Kalau ada orang punya padi ini atau gandum atau apapun itu kan terutama gandum karena yang dizakati pertanian itu kan gandum kan ya atau kurma. Nah, biasanya petugas negara itu datang. Oh, kebun kamu ini ya. Dia sudah dia sudah survei duluan sama dia potensi potensi zakat penerimaan zakat dari bulan ini begini 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 itu datang tuh. Jadi mereka sudah punya datanya tuh, ya kan? Sudah punya datanya. Dan itu ahli itu tidak rata-rata tidak melenceng itu kalau dia ada hitung kayak gitu nggak melenceng. Ya, dapatnya segitu. Nah, jadi kalau kita berdalil misalnya pakai kias, mengiaskan jual beli tadi itu boleh dengan cara perhitungan yang akurat pada kasus orang bayar zakat. Nah, itu sebenarnya namanya ini kias yang tidak mutabik, yang tidak selaras gitu, tidak pas juga mengkiaskan hal itu. Nggak apple to apple. Ya, nggak apple to apple bahasa kita gitu. Nah, saya rasa itu ya jelas ini sudah bab baru, sudah alhamdulillah selesai ya. eh Misalnya di mabhas asalis ini kita akan membahas tentang hukum-hukum jual beli dan juga nanti kita berbicara tentang macam-macamnya jual beli. Baik, saya cukup di di studio dan di monitor. Apakah ada yang mau bertanya? Coba langsung. Dan pertanyaan itu apa? Gandum, punya gandum itu macam-macam ya. Ada hinto, syair, albur, semua itu gandum. Eh, Kenapa? Nggak ada. Nah, kalau yang kita tabani termasuk yang eh, ya kalau mazhab Syafi'i semua yang dapat ditakar, dapat ditimbang karena dia pakai kias. Berarti beras dibayar juga zakatnya. Tapi kalau yang tabani sama kita itu enggak hanya gandum aja. Gandum terus kemudian apa namanya? eh, apa itu? Tamar sama zabib. Tamar itu kurma kering, zabib itu apa namanya? Anggur kering. Ya, kita bilang kismis gitu. Nah, hanya itu aja pertanian. Nah, di ya zakatnya ya beberapa tempat gitu. Oh. Iya, betul. Jadi sebenarnya syaratnya cukup banyak ya. Cukup banyak syaratnya. Oh, tetapi kan para ulama itu berbeda pendapat karena mereka mengkiaskan itu dengan takaran dapat ditakar, dapat ditimbang. Kemudian syarat berikutnya dapat disimpan dalam waktu yang lama, minimal 1 tahun.
Nah, kata mereka pisang nggak bisa karena dan satu alasan lainnya adalah makanan pokok. Kan begitu. Makanya kalau di zakat fitrah kan makanan pokok kan. Nah, ada yang mensyaratkan seperti itu. Tapi semua ini alasan-alasan ini eh, alasan muktasabah bukan alasan berdasarkan dalil gitu loh. Ya, karena eh, kalau Syekh itu melihat bahwa dalil-dalil yang berkaitan dengan ini semuanya dengan zakat itu semuanya isim jamid. Isim jamid itu nggak ada ilatnya, nggak bisa dinalar gitu loh. Oleh karenanya berhenti sesuai dengan lafaznya aja. Karena di dalam zakat itu yang disebutkan hanya syair, hinto, bur, pokoknya gandum-ganduman plus zabib sama tamar, ya udah sebatas itu. Nggak, iya nggak usah pikirin di yang lain lagi gitu. Akhirnya subjektif. Contoh, pisang sekarang bisa disimpan kok 1 tahun, bikin keripik pisang. Sekarang teknologi udah modern bisa jadi semua. Nah, oh, pokoknya udah bingung juga itu. Nah, yang kedua, ketika Nabi melapaskan dengan bentuk jamid, isim jamid, macam-macam tadi itu tentang hukum zakat. Apakah zaman Nabi nggak ada pisang? Zaman Nabi nggak ada beras, sudah ada pisang, ada beras, tapi kenapa nggak ada redaksi hadisnya tentang itu? Nah, ini menunjukkan bahwa memang Nabi hanya mengkhususkan itu saja. Wallahu a'lam. Lagi pula kan begini ya, lagi pula kalau misalnya dia punya beras banyak, dia jual dapat uang, ya bisa masuk nisab zakat mal, bayar juga dia gitu kan. Bisa juga kan? Dia punya uang ditabung jadi bayar zakat. Nah, gitu. Ketika sampai nisab. Wallahu a'lam biasa. Kira-kira seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin dari Bapak yang lain mau ditanyakan pada Ustaz Yusuf atau yang di Google, yang di Zoom mungkin Pak Joko ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya Pak Ustadz, ini nanya ini apakah bisa disebut jual beli apa enggak ini? Yang beberapa waktu kemarin yang kita lalui ini terkait dengan jual beli suara. Ya, Itu beli gimana suara. Ustadz? Ya, Ah, gimana itu Ustadz? iya. Ya, itu jual beli suara nggak boleh ya, Pak ya. Jual beli suara. Nggak. Itu apa namanya? Secara fikih ya mungkin ada yang nanya jual beli suara kalau nyanyi gimana kan gitu. Salah juga kan gitu kan. Jadi direkam sekarang gitu kan. Nah, intinya kalau itu barang dia harus intifa secara Kalau benar-benar misalnya contoh syair direkam, udah jadi tuh gitu kan kaset atau suara gitu kan. Nah, sekarang murotal-murotal dijual juga gitu kan. Misalnya kan gitu. Ya sebenarnya sih nggak masalah ya dalam konteks yang seperti tadi. Tapi pertanyaan Bapak tadi kayaknya jual suara pilkada ya. Itu nggak boleh ya Pak ya. Nggak boleh. Itu bukan sesuatu yang harus dijual belikan. Ya, dan juga memang tidak boleh dijual belikan dalam konteks seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Gimana Pak Joko sudah jelas, Pak? Atau masih ada yang mau ditanyakan, Udah, Pak? udah. Asal. Dari bapak-bapak yang lain yang di mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Sugi atau mungkin saya mau nanya waktu itu Ya, silakan. saya pernah lihat konten di Instagram tentang digital marketing sekarang lagi naik-naik ya. Jadi dia itu mau menjual barang dari satu website, kalau nggak salah namanya Allstock. Dia nggak punya barangnya, tapi website ini
punya macam-macam barang gitu Sam. Hmm. Nah, nanti dia yang mempromosikan lewat Meta Ads dan lain-lain itu ke orang. Jadi kalau ada orang lihat iklan dia, nanti diarahin ke WA-nya gitu. Jadi dia yang nanggepin. Nah, itu gimana pemirsa? Ke WA-nya. WA saya gitu, misalnya saya menjualnya. Sedangkan saya nggak punya barang itu karena barang itu tadi di website tadi itu yang saya nggak punya gitu. Itu bagaimana? Nah, si yang website itu barang dia atau bukan? Bukan barang dia juga itu biasanya. Baru misalnya si Arif akadnya apa dengan si yang punya aplikasi? Ada akad enggak di situ? Dan seterusnya. Akadnya paling cuman kita bayar 1 bulan itu 100 ribuan gitu untuk menggunakan websitenya gitu. Udah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Jelas nggak boleh. Stok tuh beda dari luar semua kan. Iya, itu banyak sekali ketidakjelasan. Kalau itu juga banyak, nggak tahu kayak Kalau stok itu sudah dipastikan juga bukan barang dia cuma ambil gambar doang ya. Bahkan belum tentu juga barangnya ada. Ya, itu enggak jelas itu. Baik, cukup kali ya. Kalau nggak ada. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin. Ya, kalau ya, sama-sama. Izin. Silakan Pak, silakan. Ya, assalamualaikum.